Oke, kali ini kita mau coba bongkar sejarah kota Bogor yang wah berlapis-lapis banget. Dari kerajaan kuno yang udah lama hilang sampai jadi pusat ilmu pengetahuan modern. Ini tuh kisah tentang gimana sebuah kota terus-menerus ya menemukan kembali dirinya. Yuk langsung aja kita mulai perjalanannya. Dengerin deh kutipan tadi. Ini bukan cuma kata-kata indah loh, ini benar-benar inti dari cerita kita. Bayangin, sebuah tempat di mana alam yang subur banget ketemu sama peradaban manusia. Dan mereka ini selama ribuan tahun saling membentuk satu sama lain. Keren kan? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, nama Bogor itu sendiri. Nah pertanyaannya, dari mana sih nama Bogor itu datang? Kelihatannya simpel ya. Tapi jawabannya, wah ini yang membuka banyak banget lapisan identitas kota ini. Soalnya ada beberapa teori nih yang beda-beda, dan masing-masing punya cerita yang menarik banget. Nah, di sini nih kita bisa lihat ada dua dunia yang berbeda dalam satu nama. Pertama ada Buitenzorg, ini nama dari Belanda yang artinya tanpa kekhawatiran. Kebayangkan, visi mereka tuh bikin tempat ini jadi surga buat istirahat. Terus di sisi lain ada Bogor, ini dari bahasa Sunda, artinya tunggul pohon engau. Sebuah nama yang benar-benar nyambung sama alam dan budaya lokal. Nah, dua sisi ini kunci banget buat ngertiin sejarah kota ini secara utuh. Oke, sekarang ayo kita putar waktu mundur jauh ke belakang. Ke era keemasan Bogor, pas kota ini jadi ibu kota sebuah kerajaan yang super besar. Jadi antara abad ke-14 sampai ke-16, kerajaan Sunda Pajajaran itu berkuasa. Garis waktu ini ngasih kita gambaran gimana kerajaan ini mencapai puncaknya di abad ke-15, itu masa jaya-jayanya banget, sebelum akhirnya ya menghadapi tantangan besar yang bikin mereka runtuh. Dan coba tebak pusat dari semua ini di mana? Yup, di Bogor. Nah, ini dia poin pentingnya. Jauh sebelum ada nama Bogor atau Buitenzorg, tempat ini dikenal sebagai Pakuan Pajajaran. Dan ini bukan sekedar nama di peta ya, ini tuh jantungnya kekuasaan, pusat perdagangan dan kebudayaan buat seluruh tanah Sunda pada waktu itu. Kalau kita ngomongin puncak kejayaan Pajajaran, pasti ada satu nama yang muncul, Prabu Siliwangi. Pemerintahannya itu luar biasa banget sampai diabadikan loh di prasasti batu tulis. Ini bukti fisik yang bahkan sampai sekarang masih bisa kita lihat. Prasasti ini cerita tentang betapa makmur dan stabilnya era yang dia bawa. Tapi ya namanya juga sejarah kan, kayak semua kerajaan besar lainnya, masa keemasan Pajajaran itu nggak selamanya. Sebuah era perubahan besar udah di depan mata, dan ini benar-benar jadi titik balik yang dramatis buat sejarah Bogor. Nah, ceritanya, di akhir abad ke-16 muncul kekuatan baru dari arah barat, Kesultanan Banten. Terjadilah persaingan kekuasaan, perebutan wilayah, yang puncaknya adalah penaklukan Pajajaran oleh Banten. Dan momen inilah yang bisa dibilang menutup satu babak besar dalam sejarah kerajaan Sunda. Coba deh bayangin suasananya. Ibu kota yang tadinya megah, rame, sekarang jadi sunyi sepi, ditinggalkan gitu aja. Pelan-pelan, alam mulai mengambil alih lagi, seolah-olah menelan sisa-sisa peradaban. Ini gambaran yang wah kuat banget ya, tentang gimana sebuah era itu bisa benar-benar selesai. Tapi, disinilah bagian yang paling keren. Kerajaannya mungkin runtuh, tapi budaya Sundanya nggak ikut mati. Tradisinya terus hidup di desa-desa sekitarnya. Dan yang menarik, Islam masuk dengan damai, lalu berakulturasi, nyatu sama budaya lokal yang udah ada. Jadi ini bukan cuma cerita kehancuran, tapi lebih ke cerita tentang ketahanan. Waktu berjalan, ratusan tahun berlalu, tempat ini seakan terlupakan. Sampai akhirnya, reruntuhan Pajajaran ditemukan lagi oleh orang-orang Eropa. Dan disinilah babak baru dalam sejarah Bogor dimulai. Orang Belanda itu ngelihat apa yang kita juga lihat sekarang. Udaranya sejuk, lokasinya strategis banget. Makanya mereka mengubah tempat ini jadi Buitenzorg. Mereka bangun lagi dari awal, dijadiin pusat peristirahatan sekaligus pusat pemerintahan kolonial. Bahkan lengkap dengan kediaman resmi buat gubernur jenderal. Nah, warisan kolonial Belanda ini ninggalin jejak yang, wah nggak bisa dihapus deh sampai sekarang. Ada 3 pilar utama yang mereka bangun. Pertama, istana sebagai pusat kekuasaan. Kedua, kebun raya sebagai pusat botanik kelas dunia. Dan yang paling penting, identitas baru Bogor sebagai kota ilmu pengetahuan. Coba ingat-ingat tahun ini, 1817. Ini adalah tahun super penting, karena di tahun inilah Kebun Raya Bogor didirikan. Sebuah institusi yang langsung menempatkan nama Bogor di peta ilmiah dunia.
Jadi, ini bukan sekedar taman yang cantik ya, ini adalah laboratorium hidup, warisan dunia yang masih ada sampai sekarang. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana semua lapisan sejarah ini, dari zaman kerajaan, terus hancur, lalu dibangun lagi, akhirnya membentuk kota Bogor yang kita kenal hari ini? Wajah Bogor modern itu, kalau kita perhatiin, cerminan langsung dari sejarah panjangnya. Julukan kota hujan, itu kan karena alamnya yang subur, sama persis kayak yang dulu menopang kerajaan Pajajaran. Terus Istana Kepresidenan, itu kan kelanjutan peran Bogor sebagai pusat kekuasaan dari zaman Buitenzorg. Dan statusnya sebagai pusat pendidikan dan riset pertanian, itu jelas warisan langsung dari kebun raya. Semuanya nyambung loh. Nah, inilah yang bikin Bogor itu unik banget. Saat kalian jalan-jalan di sana, kalian itu sebenarnya lagi berjalan di atas tumpukan lapisan waktu. Mungkin aja di bawah kaki kalian ada sisa-sisa runtuhan Pajajaran. Di sekeliling kalian ada bangunan arsitektur Buitenzorg. Dan di saat yang sama, kalian ngerasain denyut kehidupan Indonesia modern. Semuanya ketemu di satu titik, di sini. Kita tutup pembahasan kita dengan kutipan ini. Sejarah Bogor itu jadi bukti nyata kalau masa lalu itu bukan sesuatu yang mati dan terkubur. Justru sebaliknya, masa lalu itu ibarat akar yang gak kelihatan, yang terus ngasih nutrisi dan ngebentuk kehidupan kita sekarang. Nah, sebagai penutup, coba deh pikirin, kira-kira akar sejarah apa ya yang menopang tempat di mana kalian tinggal sekarang?